Ustaz. Sekarang tak menangis lagi dia. Selesai masalah. Habis itu saya pula menangis, Ustaz. Ternyata laki-laki ini pun hatinya lembut, ibu. Jangan ibu sangka bapak tu Pak Ustaz suami saya. Saya yang menangis, Pak Ustaz. 9 bulan 10 hari saya kandung, Pak Ustaz. Datang suami saya menasihati, kau jangan nangis. Aku, bagaimana aku tak menangis? Yang mengandung siapa? Aku. Yang melahirkan siapa? Aku. Yang menyusukan siapa? Aku. Kau kan modal flash saja. Oleh sebab itu maka bapak-bapak ni hatinya lembut dan lunak, cuma tak ditunjukkannya. Oleh sebab itu anak-anak ni mesti diselamatkan dengan pendidikan agama, basicnya pesantren. Masalah nanti dia mau ke mana? Silakan. Di Riau ada satu masjid terbaik se-Indonesia 2015. Namanya Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Nama imamnya Ustadz Indra Gunawan. Indra Gunawan itu tamat dari mana? Pinang Lombang. Dari sini. Baru kemudian dia menang musabaqah internasional. Dikumpulkan semua qori-qori sedunia ini. Dia juara 1. Menang dia. Diangkat menjadi imam. Tapi dia sudah lama. Setelah itu muncul qori terhebat lagi setelah Indra Gunawan. Siapa dia? Ustadz Darwin Hasibuan yang mengaji. Oh, tuh. Dikumpulkan semua qori di dunia ini internasional, artinya negara menang. Andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juga Ustaz Darwin. Begitulah hebatnya mereka. Kadang kita nih sampai di kampung orang terdengar suara mengaji dari masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dibuka masjid, flash disk. Tak ada orang lain. Oleh sebab itu maka ini tak bisa selesai dengan ceramah. Ceramah tak bisa. Ceramah tak menyelesaikan masalah. Tabligh akbar ramai. Setelah itu, what's next? Apa setelah ini? Saya diangkat jadi tim sosialisasi zakat provinsi sejak 2009 sampai 2015. Berkuar-kuar, bayarlah zakat. Hari Jumat khutbah, bayar zakat. Apa sambutan jamaah? Barakallahu li wa lakum. Baru dia jaga. Cepat betul khutbah Ustaz tadi ya. Bukan dia peduli sama kita. Tapi begitu ada bupati, tidak ceramah dia. Tak pernah dia khutbah. Tapi dengan tanda tangannya, perda zakat. Naik ke atas. Itu tanda tangan itu luar biasa. Perda zakat, seluruh muslim akil balik berakal, pegawai PNS, guru, perusahaan yang ada di tanah kekuasaan ini wajib mengeluarkan zakat. Naik ke atas. Ke atas 2 miliar. Ke bawah 1 miliar. Keluar zakat. Saya pun diundanglah ke Maulabu, Aceh Barat. Dari Pekanbaru terbang ke Kuala Namu. Dari Kuala Namu terbang ke Banda Aceh. Dari Banda Aceh dibawa lewat Laut Loknga. Dari Laut Loknga sampailah ke Maulabu. Malam itu ceramahlah saya. Kami di Riau ada kabupaten namanya Kabupaten Siak. 1 tahun zakatnya 10 miliar. Selesai acara pengajian, makanlah. Pas acara makan, datang ketua badan ambil zakatnya, angkat tangan. Ustaz tadi berapa? 10 miliar. Kami alhamdulillah Pak Ustaz di sini 15 miliar. Terdiam saya. Pelajaran berharga bagi saya. Akan datang sebelum ceramah, tanya dulu. Kalau agak-agak lebih dari 10, diam aja lah. Nah, apa ini? Kekuasaan dalam genggaman tanganmu, pakai menolong agama Allah. Tapi tidak, agama ini ekstrim. Ini banyak yang nuduh saya, Ustaz Somad anti kebinekaan, Ustaz Somad itu ekstrim dan keras. Tak betul. Nanti kalau ada yang mengatakan Ustaz Somad itu ekstrim, itu dia tak pernah dengar secara utuh. Pasti dengar ceramahnya cuma 2 menit, paketnya habis. Dengarlah sampai habis, tonton sampai habis, baru komen.
Dia baru dengar saya keras, dia bilang ekstrim. Ustaz Somad itu bukan keras, dia lembut dan manis, es krim. Es krim. Saya sedang makan di rumah makan. Makan tentu di rumah makan. Pas selesai makan, datang bapak-bapak. Ustaz Somad? Ya. Ustaz Somad? Ya, iyalah. Boleh kami foto? Boleh. Kenalkan Ustaz, nama saya Advent. Ini anak saya Maria. Ini anak saya namanya Daniel. Advent, Maria, Daniel. Saya tak tanya agama. Dia sendiri mengaku, saya non-muslim. Tapi saya selalu dengar ceramah Ustaz. Artinya apa? Seandainya saya ekstrim mengata-ngatai agama orang, saya tidak urus agama orang. Wala ana abidun ma'abattum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi saudaraku ku aja, bukan dengan kalau kita pemimpin hancurkan rumahnya, bakar kendaraannya, ambil anak gadisnya. Tak pernah saya mengatakan itu. Islam kalau berkuasa, maka kekuasaannya itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak hanya orang Labuhan Batu yang dapat rahmatnya, tapi semut-semut yang ada di dalam lubang tanah tak ada yang terpijak. Apa kata Sulaiman alaihissalam? Tahan tentara, tahan, jangan kalian bergerak, tahan. Kenapa? Aku dengar suara semut di dalam lubang tanah, maka tak boleh ada bergerak, nanti semut terinjak-injak. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan, la yabulanna ahadukum fil juhri, jangan buang air kecil di lubang tanah. Kenapa tak boleh kencing di lubang tanah? Mungkin di dalam lubang tanah itu ada yang sedang pilkada. Bayangkan tiba-tiba mereka mau mencoblos, datang banjir bandang, tsunami, lengkap dengan angin topan puting beliung. Ada tak orang menganggap semut ini sebagai orang? Itulah hebatnya Sulaiman alaihissalam. Dalam kitab perjanjian lama dia disebut dengan King Solomon. Dalam Al-Quran disebut Sulaiman. Katanya sampai pula ke Yogyakarta. Itulah dia. Sopo jenenge Sleman. Kehebatan yang luar biasa. Oleh sebab itu peganglah kekuasaan ini. Saya ditanya orang, Ustaz Somad kenapa tak mau caleg, calon legislatif atau bupati? Aku tak punya bakat politik. Biarkan sajalah aku menjadi guru umat. Lagi pula aku PNS. Hari ini tidak ada mata kuliah. Hari Senin dan Selasa saja. Maka hari Rabu tidak. Semalam sudah mengajar sampai jam 5. Pulang baru kemari. Tidak terhalang tugasku sebagai abdi negara dan mencerdaskan umat. Tapi saudara-saudaraku punya bakat politik, pilihlah kertas. Di kertas kosong dicoblos pakai paku. Ketika mencoblos pakai paku, itu adalah kesaksian. Aku Abdul Somad dengan atas nama Allah memilih orang ini sebagai wakilku di parlemen. Bismillah, cucuklah. Entah lubang hidungnya, entah telinganya, terserah. Mana contoh gambarnya? Tuh. Yang satu lagi, tuh. Baru inilah saya menengok baliho saya besar-besar. Sampai lubang hidung saya pun macam terowongan mina. Luar biasa Labuhan Batu. Makanya pilihlah orang yang peduli agama. Ini tak bisa selesai dengan ceramah. Anak-anak gadis, anak-anak lajang duduk di jembatan malam-malam bonceng-bonceng, pakai narkoba, makan pil koplo, makan pil Arab, makan segala yang haram. Mana bisa dilarang? Saya pulang ceramah jam 2 malam dari Dumai sampai ke Pekanbaru jam 3, jam 4 hampir subuh. Anak lajang, anak gadis berbonceng-bonceng di atas jembatan. Itu tak bisa dengan ceramah. Tak mungkin saya keluar dari mobil ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana bisa? Maulah dicampakkan mereka saya ke sungai. Anak-anak geng motor itu macam mana menceramahi dia? Bapak-bapak polisi yang ada pistol besinya, itu ada kerinduan dalam hatinya, ingin melarang orang buat dosa. Kenapa dia tak larang? Tak ada payung hukumnya. Siapa yang buat payung hukumnya? Perda, peraturan daerah. Yang buat perda itu siapa? DPR. DPR-nya siapa yang milih? Kita. Maka kalau umat ini cerdas, setiap masjid mengerti, setiap umat paham. Datang calon anggota legislatif, bawa karpet 2 gulung.
tolong kau pilih aku, nanti kalau aku menang ku kasih tambahan, ini DP-nya, tapi kalau aku salah ini ku jemput balik. Tak laku Pak. Jangan kau bawa karpet, jangan kau bawa kipas angin, jangan kau bawa semen, duit kami banyak, tapi kalau kau duduk di sana, kau buatkan 3 perda, keluarkan perda zakat, keluarkan perda busana muslimah, keluarkan ke perda pendidikan agama Islam di sekolah umum. Tadi saya tanya berapa penduduk Labuhan Batu Kabupaten, sekitar 600.000. Saya sudah terbayang berapa DPT-nya, daftar pemilih tetap. Kalau dikuasai itu 50% plus 1, maka kita akan bisa memegang kekuasaan. Dan kalau masjid bangkit, anak-anak muda bangun, maka akan terpilih pemimpin peduli agama di tengah orang beragama, dan non muslim tak pernah terganggu, teraniaya. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada orang selama ini berpendapat politik itu jahat, politikus itu tikus, politik itu tak layak, akhirnya ketika politik diambil orang, kita pun hanya menganga saja, masuk angin gembung mati. Maka tolong agama ini, anak bapak sudah punya bakat, kelas 1 jadi ketua kelas, SMP jadi ketua OSIS, kuliah jadi anggota BEM. Saya berapa kali diundang ceramah, dihadiri oleh 5 gubernur. 5 gubernur depan saya. Gubernur BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, Gubernur Fakultas Saintek, Gubernur Fakultas Fekonsos, Gubernur Fakultas Papertapen, Gubernur Fakultas Ekonomi, Gubernur Fakultas Psikologi. Kalian gubernur-gubernur sekarang nanti menjadi gubernur di masa akan datang. Tadi banyak santri-santri, mereka mau jadi apa nanti terserah dia bakatnya. Jangan dikirim semua ke Mesir. Nanti yang mau ke Mesir itu tes pertama bahasa Arab, nahu, sorob, balaghah, ma'ani, mantik, bayan. Mantap bahasa Arabnya, tes dia ceramah, berbunyi apa tidak? Untuk apa ilmunya banyak tak berbunyi? Pas dimajukan ke depan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes dia ceramah, dia balik di ceramah, supaya jangan lagi ada orang pandai ceramah tapi tak ada isinya. Apa yang mau dibawa pulang? Maka sesuai ilmunya ada, suaranya ada. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa, berdoa, berdoa. Doakan dia, ibunya, yang mengandungnya, yang menyusukannya, yang melahirkannya. Doa ibu kepada anak macam doa Nabi kepada umat. Tak ada yang paling kabul doanya selain doa ibu. Maka kalau ibu marah sama anak itu, jangan panggil dia hei hantu, maka dia menjadi ghostbuster. Panggil dia dengan doa yang hebat. Hai calon bupati Labuhan Batu, hai calon gubernur Sumatera Utara, kesini kau sebentar nak. Itu doa luar biasa. Ya Allah, tunjukkan padaku siapa kawanku nanti di dalam surga. Kata Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Tunjukkan aku nanti kawanku di surga siapa? Kata Allah, pergi kau ke pasar. Di ujung sudut sana ada kawan kau di surga. Nabi Musa pun pergi ke pasar. Ditengoknya lah yang masuk surga itu tak meyakinkan gaya. Apa kerjanya? Tukang jual daging. Ambilnya daging, potong-potong jual. Ambil daging, potong-potong jual. Ini kawanku masuk surga, tak level. Diikutinya tukang daging pulang ke rumah. Sampai di rumah daging dipotongnya, habis itu dicucinya, diletakkannya daun sop, dimasaknya, selesai itu disuapkannya ke mulut emaknya. Makan mak. Selesai makan, emaknya berdoa. Apa kata emaknya? Ya Allah, masukkan anakku ini ke dalam surga bersama Musa alaihi salam. Pernah tak ibu mendoakan anak, ya Allah, masukkan anakku ini ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau belum, berdoa. Sekarang boleh Pak Ustaz? Jangan, saya mau ceramah. Nanti habis salat zuhur, ya Allah, masukkan anakku ini ke dalam surga bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah sekolahnya terserah. Sekolahnya terserah, tapi basicnya sudah pesantren. Anak kau di mana? Pesantren, kampungan. Anakku lah hebat di mana? Islamic boarding school.
Orang kita ini mudah ditipu pakai bahasa Inggris. Isinya itu juga. Islamic boarding school, pesantren lah tuh. Kau tadi ke Medan naik apa? Dari Jakarta naik Lion. Kau naik apa? Aku naik Lion. Sama lah tuh. Kau tadi sarapan pagi makan apa? Aku makan ayam goreng. Orang kampung. Kau makan apa? Fried chicken. Kualinya sama. Minyak jelantah juga. Mau dibohongi dengan kata-kata. Oleh sebab itu maka terserahlah mau buat SDIT, SMPIT, SMAIT, Islamic Boarding School, terserah. Yang penting nanti setelah itu dia mau jadi apa. Anak ibu dia tidak mau diam, tapi dia mau terbang macam Raja Wali. Biarkan dia terbang sejauh mata memandang, tapi nanti hari petang dia akan pulang karena dia tahu di mana letak sarang. Silakan kau terbang. Anak saya tak bisa terbang Pak Ustaz. Dia hanya diam saja mengeram. Berarti dia itik betelur. Maka biarkan dia betelur. Kenali anak kita baik-baik. Anak saya ini Pak Ustaz kemana-mana bawa martil. Masukkan dia fakultas hukum. Dia mau jadi hakim konstitusi. Lepak. Lepak. Bapak PN ada di sini. Martil aja dibawa. Lepak. Orang yang bawa martil itu dua kemungkinan. Kalau tak hakim, tukang. Anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustaz. Masukkan dia ke fakultas kedokteran. Yang bawa jarum suntik dua kemungkinan. Kalau tidak menyuntik dokter spesialis, pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkannya. Ustaz Somad dulu waktu kecil bawa apa? Saya tanya lah mak saya. Aku dulu kecil bawa apa mak? Kemana-mana kau bawa pena. Rupanya mau menulis buku. Itulah buku serahkan ke Pak Bupati tadi. Menulis buku 37 masalah populer, 33 tanya jawab kurban, 30 tanya jawab puasa, 99 tanya jawab sholat. Oh, Ustadz Somad mau jual buku ya? Tidak, buku itu download gratis dalam bentuk PDF. Buka HP, Play Store. Setelah terbuka, Abdul Somad LC, buku download gratis. 5 menit dapat. Sudah ku download 5 jam, kenapa tak dapat? Paket tak ada. Belilah agak 2 giga. Mau masuk surga tak bermodal. Singgah ke rumah makan, toilet. Apa kata toilet? Buang air kecil 2.000, air besar 3.000. Keluar orang dari dalam, dimasukkannya 3.000. Marah penjaganya. Berapa kau masukkan? 3.000, 5.000. Aku kan buang air besar, air kecil kan juga. Mau ke WC, tempat najis, tempat setan aja 5.000. Ini mau beli paket masuk surga. Oleh sebab itu maka yang kaya raya bantu agama ini dengan hartanya. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai labu. Sudah berapa peci labu? Sudah berapa baju koko labu? Sudah berapa kain labu? Wa mata saddaqta fa'abtaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang bersedekah, bukan dia mau menolong orang, ini dapat duit beli cincin. Dapat SPPD keluar kota beli cincin. Dapat duit tunjangan, dulu namanya duit tunjangan, sekarang ada uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, beli lagi. Akhirnya pergi undangan, begini sajalah. Di mana tempat acara pengajian nanti malam? Sana. Setelah mati, ibu kalau punya cincin 3, ibu mati, malam-malam datang suami menengok, udah tidur semua, sudah dicabutnya. Menangislah dia sebelah kanan, sebelah kiri, mana yang mau dipinang bulan depan. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu yang punya kuasa dengan kekuasaannya tolong agama. Yang punya anak tolong agama ini dengan anak-anak yang soleh. Yang punya harta tolong agama ini dengan hartanya. Tanpa ada apapun yang bisa kita bawa mati kepada Allah. Itu ada kotak-kotak. Itu kotak apa tuh? Itu bukan kotak air minum. Itu bukan kotak
sampah itu kotak duit yang akan dikirim ke Rohingya. Langsung keluar sedekah air. Saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol air minum 600 ml. Tapi kalau begini setengah jam aja nampaknya. Bercanda, jangan terlalu serius. Pokoknya saya berhenti ceramah kalau nampak saya sudah ada 3 orang menunduk. Saya berhenti ceramah kalau nampak saya kuda Nil sudah keluar. Tapi selama belum itu, ibu kalau mau cepat saya berhenti, menguaplah. Yang pakai cadar jangan menguap, tak nampak. Datanglah mahasiswi di lokal saya, mengadu, menangis, menetes air mata. Waktu itu jabatan saya sekretaris LPM, Lembaga Penjamin Mutu. Ustadz Somad, ya, itu dosen mengusir aku dari kelas karena aku bercadar. Kenapa kau diusirnya? Dia tak suka menengok aku bercadar. Aku rekom kau menghadap ke rektor. Akhirnya menghadap rektor, dia menang. Dosen itu kalah. Mahasiswi bercadar tetap boleh masuk kelas. Cadar adalah hak asasi, human right. Silakan bercadar. Kenapa kalau nampak orang bercadar lidah kita gatal mengejek? Ninja nih. Kenapa kalau nampak orang bercelana pendek kita tak peduli? Padahal lututnya hitam bekudis. Kenapa kalau nampak yang bercadar kita latah? Tapi kalau nampak orang tak bercelana kita diam. Berarti otak kita sudah dimasuki setan. Tapi bagi yang anaknya sudah bercadar, alhamdulillah. Tapi kalau dia pulang bawa kawan, periksa. Mana tahu keluar kumis. Insya Allah tidak. Fitnah itu semua. Adik-adikku sudah baik-baik. Kalau dia bercadar, bayangkan dia putih. Ada anak gadis putih. Saking putihnya kalau dia minum Coca-Cola, nampak bubui-bui. Saking putihnya. Bayangkan kalau dia tak bercadar, maka habislah bertabrakan mobil di Lumus. Semua yang nyupir menengok. Pelanggar habis. Dosen-dosen di lokal tak konsen mengajar kalau mahasiswi itu cantik. Sebentar-bentar. Tulisan mana ke bawah? Ustaz kok tahu? Tahulah, saya kan dosen. Oleh sebab itu maka bagus ini semua menjaga. Saya senang di Labuhan Batu dari mulai ujung, dari mulai isti pejabat sampai yang tak ada jabatan, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala tak berkepala, semua bininya berjilbab panjang. Anak-anak kecil pun berjilbab panjang. Anak kecil berjilbab panjang. Itu kok tak berjilbab? Laki-laki ya lah berjilbab. Tak berjilbab. Tadi saya sangka ini pembagian ini dua. Di sini laki-laki, di sini perempuan. Ada tembok Berlin di antara kita. Rupanya ada yang merasa lebih nyaman bersama perempuan. Aku Pak Ustadz mengawal perempuan. Jangan tersinggung Bapak. Kita masih tetap dalam persahabatan. Nah, alhamdulillah di Labuhan Batu jilbabnya panjang. Sekarang ada perempuan pakai jilbab, namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Macam mana tuh Pak Ustaz? Di belakang tertutup, di muka terbuka. Pas mau pergi undangan, belokkan sikit. Nah, di depan tuh ada pula warna kuning. Anaknya bertanya, mak, itu kok kuning rambut tante itu? Kuncing kuda. Ada pula sekarang perempuan pergi undangan, pakai jilbab sakaratul maut. Kain tuh panjang 2 meter, dililitkan dah. Lilit sini, lilit sini, lilit sini, lilit sini. Lilitan terakhir di leher. Menengok gulai pun tuh tak bisa. Sakit kan tak bisanya demi gaya, telatnya kepala udang. Mati kontan. Alhamdulillah di Labuhan Batu tak ada itu. Tertutup semua. Ada pula
celana sempit sampai menjerit paha tuh, tolong, tolong. Tapi di Labuan Batu tak ada. Ibu-ibu poluan kenapa pakai celana? Mereka kan mesti tegas, sigap, takkan mengejar maling pakai rok. Ini kecuali dia petugas. Ibu-ibu kalau mau pakai celana, masuklah poluan. Nah, alhamdulillah, begitulah nikmat Allah. Maka yang sudah cantik-cantik jangan lagi di otak-atik itu muka dengan macam-macam. Ini pergi ke pengajian saking mau cepatnya tadi pagi biar dapat tempat di bawah tenda, sampai lupa pasang-pasang, sampai baru kawan senyum, awak senyum. Rupanya yang disenyumkan kawan kita sebelah kanan hijau, sebelah kiri biru. La ilaha illallah. Kenapa laki-laki yang soleh datang perempuan yang solehah? Karena makanannya baik. Jaga makanan, karena dari makanan yang haramlah akan datang pikiran haram. Maka datang ayat Quran. Bapak ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kadhibatin pembohong, khati'atin pendosa, lapendos lelaki penuh dosa. Kenapa? Karena makanan haram. Nak, makan ya. Yang paling pandai menyuap anak adalah ibu. Macam-macam, ada dengan rayuan, anak makan ya. Ada yang satu lagi main sogok, satu suap 1.000. Ada lagi yang main rayu, anaknya suka main bintang. Bintang kecil di langit yang biru, dibuatnya lah telur dadar mata ibu. Tengok bintang. Yang satu lagi enggak, diambilnya pistol. Makan, kita makan, tembak. Ibu poluan yang tersinggung. Ibu yang lain itu dibelinya pistol air, diancamnya anaknya. Ibu poluan lembut semua. Keluarkan STNK dan BPKB gitu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, makanan ini pengaruhnya luar biasa. Disuruh anak baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi ternyata yang dikasih duit riba. Orang yang makan riba 5 dia kena. Yang pertama, dimakannya haram. Darah sepiring nasi berubah jadi setetes darah. Darah haram masuk ke jantung. Jantung menyembur naik ke otak. Isi otak haram. Heran aku menengok anakku nih Pak Ustad. Takut Ustad tuh pingsan. Sedia. Karena nampaknya udah berpegang dia udah. Begitulah hebatnya berceramah di Labuan Batu. Luar biasa. Belum pernah saya disediakan tegak sama duduk begitu. Lama-lama nanti kasur dibentangkan begitu. Begitulah sayangnya orang Labuan Batu ke Ustaz Abdul Somad. Allah saja yang membalas budi baik Bapak Ibu sekalian. Sampai mana ceritanya? Menetes darah haram naik ke otak. Haram. Pak Ustaz, anakku ini sudah kumasukkan ke pesantren tapi nakalnya minta ampun. Kenapa? Jangan kau salahkan dia, karena kau suapkan duit haram ke dalam mulutnya. Duit riba. Pinjam 100 bayar 120, pinjam 1.000.000 bayar 1.200.000. Gara-gara apa? Ingin lebih hebat, ingin lebih gaya, ingin semua hutang. Satu-satunya yang lunas di rumahnya itu bininya saja. Aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Andai itu boleh tak tunai, aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat kitab suci Al-Quran kredit. Riba. Jangan sampai kau makan riba. Yang kedua, alladzina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Makan riba. Nanti kalau kita bangkit dari kubur nampak kawan macam kerasukan setan. Kau makan riba dulu ya. Rupanya dia menunjuk kita, kau lebih parah pula dari aku lagi gitu. Sesama makan riba dilarang saling mengejek. Yang
ketiga, duit riba disedekahkannya. Sedekah, sedekah, sedekah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima yang baik, Allah menerima yang baik, tak menerima yang tak baik. Anfiqu, bersedekahlah, anfiqu, berinfaklah, anfiqu, berwakaflah min thayyibat, yang baik-baik saja. Yang keempat, dibawa duit riba tadi ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu kalau pembimbingnya dari Medan, lagunya metal. Labbaik Allahumma labbaik. Datang pembimbing dari Jawa, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Datanglah Ustaz Somad lagi, labbaik Allahumma labbaik. Menangis di pintu Ka'bah, ya Allah. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur. Kenapa? Karena kau berangkat dengan uang riba, riba, riba. Heran saya tengok Pak Haji itu, Pak Ustaz. Kenapa? Dulu waktu sebelum berangkat bercelana pendek deh. Setelah haji ini tak bercelana sama sekali. Gara-gara apa? Gara-gara makan haram, duit haram, haram, haram. Inilah yang disinggung Allah Ta'ala. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka menyangka sedang berbuat baik, padahal mereka tidak berbuat baik. Saya paham. Saya yang pakai atap ini saja panas, apalagi ibu yang tak beratap. Tapi nanti di padang mahsyar jauh lebih panas. Ibu-ibu yang tak beratap pahalanya 2 kali lipat daripada yang beratap.